Perkembangan kognitif menjelaskan semua aktivitas mental yang berhubungan dengan persepsi, pikiran, ingatan, dan pengolahan informasi yang memungkinkan seseorang memperoleh pengetahuan dalam suatu proses pemecahan masalah. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif peserta didik? Yang pertama, faktor hereditas atau keturunan, kedua faktor kematangan, dan ketiga faktor lingkungan. Keempat, faktor pembentukan, kelima, faktor minat dan bakat, dan keenam, faktor kebebasan. Wah, selain itu, ternyata perkembangan pikiran dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu perkembangan formal dan yang kedua, perkembangan material. Perkembangan material itu apa sih? Kuy, langsung aja. Perkembangan material adalah perkembangan jumlah pengetahuan pikir knowledge oleh seorang untuk dapat memiliki dan dikuasai. Contohnya penguasaan tentang angka, pendapat, teori, dan sebagainya. Yang kedua, perkembangan formal, yaitu perkembangan fungsi fikir atau alat fikir anak untuk dapat menyerap, menimbang, memutuskan, menguraikan, dan lain-lain. Contohnya perkembangan sistematika berpikir, teknik pengambilan keputusan, dan lain-lain. Perkembangan karakteristik kognitif pada peserta didik. Masa kanak-kanak awal. Jean Piaget menanamkan masa kanak-kanak awal dari sekitar usia 2-7 tahun sebagai tahap pra-operasional karena anak-anak belum siap untuk terlibat dalam operasi atau manipulasi mental yang mensyaratkan pemikiran logis. Karakteristik perkembangan dalam tahap kedua adalah perluasan penggunaan pemikiran simbolis atau kemampuan representasional yang pertama kali muncul pada akhir tahap sensori motor. Masa kanak-kanak akhir. Menurut teori Piaget, pemikiran anak-anak usia sekolah dasar disebut pemikiran operasional konkret. Artinya, aktivitas mental yang difokuskan pada objek-objek peristiwa nyata atau konkret. Jika pada periode sebelumnya daya pikir anak masih bersifat imajinatif dan egosentris, maka periode ini daya pikir anak sudah berkembang ke arah yang lebih konkret, rasional, dan objektif. Daya ingatnya menjadi sangat kuat sehingga anak-anak benar berada pada stadium belajar. Dalam masa ini, anak telah mengembangkan 3 macam proses yang disebut dengan operasi, yaitu negasiasi, hubungan timbal balik, dan identitas. 3. Masa remaja. Dalam pandangan Jean Piaget, seorang ahli perkembangan kognitif merupakan periode terakhir dan tertinggi dalam tahap pertumbuhan operasi formal. Pada periode ini, idealnya para remaja sudah memiliki pola pikir sendiri dalam usaha memecahkan masalah yang kompleks dan abstrak. Kemampuan berpikir para remaja berkembang sedemikian rupa, sehingga mereka dengan mudah dapat membayangkan banyak alternatif pemecahan masalah, beserta kemungkinan akibat atau hasilnya. Setelah itu ada materi apa lagi ya? Kuilah! Yang kedua ada masalah-masalah perkembangan kognitif pada peserta didik. Masa kanak-kanak awal. Permasalahannya membaca pada masa ini masih dengan cara dieja. Pemahamannya hanya satu kata dan terkadang anak sulit diajak belajar membaca. Solusinya, membaca diikuti kata-kata bergambar agar menarik anak untuk membaca.
Yang kedua, ada masa kanak-kanak akhir. Permasalahan membaca dan pemahaman di SD saat ini umumnya menggunakan sistem klasikal yang menempatkan kecepatan memahami isi bacaan berdasarkan kecepatan rata-rata memahami isi buku, atau siswa merasa bahwa pembelajaran membaca pemahaman yang dilakukan oleh guru terlalu cepat. Solusinya, guru harus mengefektifkan pembelajaran membaca interpretatif dengan mengelompokkan siswa menjadi 8 kelompok dengan memahami isi bacaan. Yang ketiga, masa remaja. Permasalahan membaca pemahaman di masa SMP atau SMA lebih ke kurang memahami isi bacaan. Solusinya seharusnya dengan membaca pemahaman secara serius. Oke, sekian pembahasan materi perkembangan kognitif dari saya. Terima kasih.